Selamat datang di podcast Sejarah Islam dalam Perspektif. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sejarah awal Islam dari Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin. Bersama saya, Mona, dan sejumlah tamu spesial yang akan membantu kita menggali lebih dalam tentang perjalanan sejarah Islam. Yuk, mari kita mulai. Untuk memulai, mari kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin berbagi tentang kehidupan Nabi Muhammad? Tentu, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, artinya yang terpercaya pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu menandai awal penyebaran Islam. Selama 23 tahun, Nabi berjuang dengan penuh tantangan, baik dari segi sosial, politik, dan spiritual. Banyak orang yang awalnya menolak, namun setelah dakwah yang dilakukan dengan penuh hikmah, Islam mulai diterima oleh banyaknya orang. Betul, banyak sekali cobaan yang kita harus dihadapi Nabi Muhammad, termasuk penolakan keras dari pemimpin Quraisy. Tapi pada akhirnya Islam mulai berkembang pesat, bukan? Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Nengsi, apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang yang dihadapi Abu Bakar? Tentu salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Abu Bakar adalah perang Riddah atau perang melawan mereka yang murtad dan menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang sangat kuat dan tegas untuk menjaga persatuan umat Islam. Beliau berhasil mempertahankan stabilitas politik dan agama pada masa yang penuh ketidakpastian. Ya, itu merupakan ujian besar. Abu Bakar juga harus memastikan bahwa umat Islam tetap bersatu, meskipun ada banyak kelompok yang berusaha mengacaukan stabilitas politik. Selanjutnya kita masuk ke masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Arman, apa yang bisa Anda ceritakan tentang peran Umar dalam perluas wilayah Islam? Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang memimpin pada periode yang sangat krusial. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang sangat pesat. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia, Mesir, dan Suriah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi militer yang cerdas dan disiplin yang diterapkan oleh Umar. Salah satu prestasi yang patut diingat adalah penaklukan Baghdad dan Damaskus yang menjadi pusat penting di dunia Islam. Selain itu, Umar juga dikenal reformasi administrasi yang penting seperti membentuk sistem pajak dan birokrasi yang lebih teratur. Semua itu untuk memastikan pemerintah yang adil dan efisien. Berbicara tentang Utsman bin Affan, beliau memiliki peran besar dalam pengumpulan Al-Quran. Ipan, bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah pada masa yang sangat penting. Salah satu kontribusinya yang paling monumental adalah pengumpulan dan standarisasi Al-Quran dalam satu mushaf yang bisa digunakan di seluruh dunia Islam. Ini penting untuk menghindari perbedaan dalam bacaan Al-Quran yang mulai muncul di berbagai wilayah. Namun pada akhir pemerintahnya, beliau menghadapi banyak kritik yang akhir berujung pada pembunuhannya oleh pemberontak. Betul sekali, dan akhirnya kita sampai pada masa Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Dapatkah Anda menceritakan tentang yang dihadapi Ali? Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang memimpin pada masa yang penuh konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Beliau sangat berusaha menjaga kesatuan umat Islam, tetapi perpecahan semakin sulit untuk dihindari. Pada akhirnya Ali dibunuh oleh seseorang pemberontak yang menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Kita telah mendengar banyak tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Salah satu perjalanan utama adalah pentingnya keadilan dan persatuan dalam membangun sebuah negara. Keempat khalifah ini adalah teladan dalam memimpin dengan hati adil dan bijaksana. Meskipun menghadapi banyak tantangan, mereka tetap menjaga prinsip-prinsip Islam. Selain itu, mereka juga menunjukkan pentingnya integritas dalam memimpin yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak kepada para tamu yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberi inspirasi dan wawasan tentang sejarah Islam. Jangan lupa untuk mendengarkan
episode kali berikutnya tentang perkembangan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.